Di pusat kota yang penuh dengan penduduk, ada seorang pemuda yang sedang berlari. Pemuda itu bernama Ju Inggong, yang dalam bahasa Korea berarti protagonis. Orang tuanya menamai itu berharap kalau suatu hari dia akan menjadi sosok penting bagi dunia. Dia pun sampai di sebuah tempat dan orang-orang pun memanggil namanya. Tentu saja, semenjak dia kecil semua orang sering memanggil namanya sebagai bahan candaan. Tapi dia tidak terlalu mempedulikannya, karena dia memang ingin menjadi karakter utama. Dia sampai di sebuah tempat penjualan game, tampak kesal namun dia langsung menanyakan, apa ada game itu? Penjualnya pun tertawa dan menyimpan satu kopi untuknya. Game tersebut adalah Knight Saga, sebuah adaptasi remake dari game lama. Game ini bercerita tentang manusia dan demon. Ini adalah game di mana kau bisa memilih pahlawan manusia, atau Pung Loki, putra tertua Demon King Zephyr Jagnarus, dan melakukan petualangan keliling dunia, menyelesaikan berbagai misi. Saat kecil, dia sudah menamatkan game yang sebelumnya lebih dari 10 kali. Jadi, dia sangat mengetahui seluk-beluk tentang game itu. Ditambah lagi ini adalah pertama kalinya game dirilis kembali dalam bentuk virtual reality. Ia pun bergegas pulang ke rumah, mengeluarkan game yang baru saja dia beli, memasang alat virtual reality di kepalanya, dan langsung mencobanya. Inggong tampak senang karena akhirnya bisa memainkan game tersebut. Ia berpikir akan santai saja dan cuma bermain selama 8 jam. Dia pun akhirnya masuk ke dalam game tersebut. Tiba-tiba dia berada di sebuah ruangan. Lalu dia bertanya, apa dia sudah di dalam game? Dia pun merasa tak ingat kalau awalannya dimulai bangun dari tempat tidur. Dia melihat tangannya dan tampak bingung. Lalu bertanya, karakter siapa ini? Tiba-tiba terdengar suara dari luar yang menanyakan, apa kau masih tidur? Lalu pintu terbuka. Ternyata ada sesosok goblin. Goblin tersebut pun langsung menyuruhnya keluar dan berkata, apa kau tak tahu kalau hari ini kita sibuk? Ia pun kaget karena grafiknya sangat bagus. Dan rasanya seperti dunia nyata. Goblin tersebut pun merasa bingung. Dia juga takjub karena bisa berinteraksi dengan mereka. Dia tak melihat sesuatu seperti ini di dalam iklannya. Dia pun langsung menanyakan siapa nama goblin tersebut. Dan goblin itu kebingungan dan menjawab, apa, kau sudah lupa namaku? Namaku Kara. Goblin itu pun berkata, semua sudah menunggumu. Pangeran Sutra, jadi cepatlah. Dia tampak bingung. Kenapa dipanggil Pangeran Sutra? Dan teringat bahwa Sutra Ignas itu adalah putra ke-9 Demon King. Dia berpikir sejenak dan teringat kalau tidak ada window untuk pilih karakter juga. Jadi kenapa? Dia berpikir, seharusnya bisa membuka status Windows. Dan status Windows muncul tepat di hadapannya. Dia menyimpulkan bahwa dia harus bermain sebagai Sutra pada putaran pertama. Melihat statsnya, dia bingung. NPC biasa saja punya stat rata-rata setidaknya 10 poin. Tapi karakter ini tidak memilikinya. Bukankah dia seorang pangeran? Ia pun melihat skill yang dia punya, Conquest dan Protagonist Setting Adjustment. Dia bertanya, apa skill Protagonist Setting Adjustment? Sama seperti yang dia pikirkan. Goblin itu pun muncul lagi dan menyuruhnya cepat keluar. Sutra pun langsung bergegas. Dia pun keluar dari ruangan tersebut. Sutra kaget ketika melihat keluar. Para goblin berbaris membuka jalan untuknya. Dia pun memanggil Karak dan menanyakan apa yang sedang terjadi di sini. Apa kita sedang di tengah perang? Karak pun menjawab, cukup basa-basinya, kita langsung saja. Kita harus mengalahkan bajingan Scarlet Lightning. Mendengarnya, Sutra pun langsung terkejut. Para goblin pun berteriak semangat. Sutra tampak bingung, kenapa ke medan pertempuran? Apa tidak ada tutorial dulu? Jadi, karena orc suku Scarlet Lightning membentuk pasukan militer untuk melakukan pemberontakan, aku harus menyelesaikan masalah ini dengan pangeran ke-7 dan ke-8. Sutra bertanya, apa kita hanya membawa 10 prajurit untuk perang? Karak pun menjawab, aku sudah bilang padamu kemarin, kalau kita hanya akan melakukan patroli. Karak bertanya, apa kau memakan makanan aneh kemarin? Kenapa sifatmu aneh seperti itu? Tanpa menjawab, Sutra membuka status Windows. Sutra berpikir bahwa dia tahu kalau pasti ada minimap. Ini bisa mempermudah berbagai hal. Dan dia akan selalu memantaunya. Sutra melihat minimap dan mengetahui ada jalan tersembunyi. Dia bertanya, apa itu event? Sementara itu, Karak sedang memeriksa peta yang ada di tangannya. Dia tampak kebingungan dan berpikir, akan butuh waktu lama jika menggunakan rute ini.
Tiba-tiba Sutra pun memanggil Karak dan memberitahu untuk mengikutinya, karena dia tahu jalan yang lebih cepat. Para goblin pun mengikutinya, berbaris sambil melewati semak di hutan. Dan setelah itu, menaiki perbukitan. Sutra pun terlihat sangat kelelahan. Pada akhirnya dia sampai dan melihat sebuah pintu di ujung jalan. Pintu yang tertutup rapat dan sangat besar. Karak tampak bingung dan bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu tempat seperti ini? Apa kau seorang penyihir?" Sutra pun menjawab, "Mungkin saja." Karak bertanya, "Kau terlihat tampak kelelahan." Sutra juga tak tahu kalau level 1 akan selemah ini. Sutra pun langsung memeriksa apa pintu itu bisa terbuka. Tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan cahaya sinar. Sutra pun terkejut. Dan muncul notifikasi bahwa dia telah naik level. Sutra tampak kebingungan. Bagaimana bisa dia naik level hanya dengan berjalan? Ditambah lagi statnya naik 2 poin semua. Dan masih ada 2 ekstra poin. Sutra berpikir ini sungguh gila. Ketika sedang membuka jendela status, tiba-tiba Karak memanggilnya. "Tunggu apa lagi? Ayo cepat!" Sutra pun segera ke sana. Sutra berpikir, entah apa yang akan ada di dalam sana. Tapi setidaknya, dia tidak sendiri. Selain itu, dia juga punya slot armor protagonis. Ia pun masuk ke dalam sebuah goa. Karak memberitahu bahwa bangsa dwarf yang menggali gua ini, Sutra berpikir bahwa bangsa dwarf sudah tidak ada. Dan Karak pun memberitahu bahwa memang sudah tidak ada. Tapi dulu pernah ada. Sutra bertanya, apa mereka keluar dari demonic realm? Karak pun menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Tiba-tiba Karak pun melihat tumpukan harta dan senjata. Para goblin yang lain pun tampak senang melihat harta karun dan berpikir bahwa para dwarf bodoh itu pasti meninggalkan semua senjatanya di sini. Para goblin pun mengambil semua harta yang ada sambil kegirangan. Sutra melihat pemberitahuan di sistem bahwa dia tidak bisa memakai senjata yang ada di depannya karena stats dan levelnya tidak mencukupi. Sutra berpikir dia akan tetap mengambil semuanya. Tapi dia bingung bagaimana cara memasukkan barang ke inventory. Tiba-tiba Sutra menyentuh barang yang ada di depannya sambil mengucap, "Take." Jadi dia cuma perlu menyentuhnya dan berpikir akan mengambilnya. Ketika dia sedang membuka inventory, dia melihat ada sesuatu di map. Sutra berteriak dan menyuruh semua pasukannya untuk mundur. Seketika muncul retakan di dinding tepat di depan para goblin. Terlambat menyadari, para goblin pun terpental. Dan terdengar seseorang berbicara, "Apa kalian pikir? Kami tidak tahu kalian akan lewat sini." Suara tersebut ternyata adalah suara dari Jenderal suku Scarlet Lightning. Jenderal itu memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh goblin tersebut. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Pasukan goblin berusaha menyerang balik gempuran dari pasukan Scarlet Lightning. Sutra pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Dia tampak kebingungan dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu dia menyimpulkan, mungkin setidaknya dia bisa mencuri kill saja untuk mendapatkan XP. Sutra pun perlahan melangkah ke arah belakang goblin merah. Ketika sudah dekat, dia langsung menyerang dari belakang. Namun naas, bukannya berhasil mengenainya. Tapi malah senjata dari Sutra yang terbelah. Goblin itu langsung menatap ke arah Sutra. Sutra yang tampak panik lalu melarikan diri. Dan dia pun tersandung lalu terjatuh ke tanah. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah HP dia yang tersisa 1 karena terjatuh. Goblin merah pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sutra menutup matanya karena ketakutan. Lalu tiba-tiba muncul Karak yang menahan serangannya. Lalu Karak berbicara ke Pangeran Sutra. "Apa yang kau lakukan, Pangeran? Cepatlah!" Sutra kebingungan menatap ke arah Karak dan goblin merah yang sedang bertarung. Tangannya pun gemetar. Padahal dia merasa ini hanya game. Sutra berpikir bahwa dia tidak bisa melanjutkannya. Dan mungkin cukup untuk hari ini. Karena dia merasa ini terlalu nyata. Sangat mengerikan. Dia menyadari sesuatu ketika dia sedang membuka inventory. Ternyata tidak ada pilihan untuk keluar dari game. Dan dia berpikir, apa mungkin aku terjebak di dalam game? Tiba-tiba Sutra melihat jenderal dari pasukan Scarlet Lightning yang berlari ke arahnya. Jenderal tersebut terlihat sedang merapalkan sebuah serangan. Dan seketika sinar merah pun muncul dari tongkat jenderal tersebut. Serangan itu pun tepat mengarah ke arah Pangeran Sutra. Dia tampak ketakutan dan merasa bahwa dia tidak boleh mati. Namun naas, serangan itu tepat mengenainya. Sutra pun tersungkur lemas setelah menerima serangan, sambil melihat jenderal itu berlari ke arahnya.
Pandangan matanya pun semakin memudar. Lalu jenderal itu pun langsung menebas Pangeran Sutra. Dan muncul notif bahwa HP dari Pangeran Sutra sudah nol.